Bismillah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyatis salam, bitahiyyati daris salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya dan kita memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan jiwa kita dan juga keburukan-keburukan amalan kita. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Kita saat ini masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Terutama adalah kenikmatan kita dimudahkan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bahkan wajibkan kepada kita, sebagaimana ibadah salat zuhur berjamaah siang hari ini. Kemudian selawat berikan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di bulan kelahiran beliau, bulan apa sekarang Pak? Bulan Rabiul Awwal. Maka kita memperbanyak sekali lagi selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk sejenak saling mengingatkan di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Insyaallah tidak lebih dari setengah jam, yang mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berkenaan dengan salah satu ketetapan Allah yang dilupakan oleh hambanya. Salah satu ketetapan Allah yang dilupakan oleh hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau merenungkan, maka tentu tiada manusia yang hidup tanpa kesulitan. Tiada manusia yang hidup tanpa ujian. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ekonomi. Maka ini yang sering dirasakan oleh kebanyakan manusia. Maka demo-demo yang terjadi ini ujung-ujungnya masalah apa? Masalah ekonomi. 17 Agustus yang paling kurang kalau kita rasakan dalam sejarah Indonesia, bisa jadi nih kebanyakan orang menilainya 17 Agustus yang baru saja kita lewati. Sebabnya adalah yaitu ketika Allah uji mereka dari segi apa? Segi ekonomi. Tiada manusia yang hidup tanpa ujian dan kesulitan. Ada yang diuji dari segi ekonomi, ada juga yang Allah Subhanahu wa taala uji dari segi keluarga. Ada permasalahan dalam keluarganya, ada cekcok dalam keluarganya, kemudian juga salah paham. Kemudian juga ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dari segi kesehatan. Dia memiliki harta, tapi kesehatannya sangat berkurang. Setiap hari makan obat, setiap pekan atau setiap bulan medical check up. Allah uji dari segi kesehatan. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala uji, dia kehilangan orang
cintai, baik itu anaknya, atau mungkin bundanya, atau mungkin ayahnya, atau orang yang dekat yang dia cintai, Allah Subhanahu wa taala uji. Atau seseorang Allah Subhanahu wa taala uji, dia telah berusaha, dia telah mengkerahkan apa yang dia mampu, dia telah berupaya, namun ternyata hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada seseorang atau keluarga, namun disalahpahami. Hal tersebut jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk ujian daripada ujian-ujian manusia, yang mana setiap hamba Allah mesti Allah Subhanahu wa taala uji. Mesti Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan dan ujian kepadanya. Masing-masing berbeda-beda ujiannya, masing-masing berbeda-beda porsinya, tentu dengan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebutlah yang sering dilupakan oleh hamba-hamba Allah. Salah satu ketetapan Allah dalam kehidupan kita, bahwasanya adanya ujian, adanya cobaan, adanya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selaras dengan apa yang Allah beritakan kepada kita di dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-Mulk ayat kedua Allah telah berfirman. Coba kita ingat lagi ayatnya apa, Pak? Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan juga kehidupan. Allah yang menciptakan kematian, Allah juga yang menciptakan kehidupan, dan kehidupan kita saat ini. Apa tujuannya? Apa salah satu ketetapan Allah? Liyabluwakum. Allah takdirkan di sini, Allah tetapkan di sini, Allah tentukan di sini. Liyabluwakum. Allah ingin menguji kalian, kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana nantinya, endingnya, ujungnya, setelah ujian tersebut Allah ingin lihat nih dari kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling ikhlas terhadap ujian dan ketetapan Allah tersebut? Siapa yang paling mengikuti contoh teladan Rasulullah dalam menghadapi ujian tersebut? Jadi ayat tadi mengatakan liyabluwakum. Allah ingin menguji kita di dalam kehidupan kita. Setiap orang mesti Allah Subhanahu wa taala uji. Juga hal tersebut selaras dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, wa lanabluwannakum. Allah katakan, apa arti la di sini, Pak? Kalau dalam bahasa Arab la di situ artinya benar-benar. Walanablu, kami benar-benar. Walanabluwannakum, di awalnya ditegaskan dengan kata la, kemudian di ujungnya ditegaskan dengan huruf nun. Dan kami benar-benar akan menguji kalian. Bisyai'in minal khawfi, rasa takut, rasa lapar, wal ju'i, kurangnya harta, wa naqsi minal amwali wal anfus, kurangnya harta, kurangnya jiwa, ada yang meninggal keluarga, kurangnya buah-buahan. Wa basyirus sabirin. Allah ingin endingnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, Allah berikan kuncinya di dalam surat Al-Baqarah, wa basyirus sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, yaitu Allah menetapkan adanya ujian, adanya cobaan, adanya musibah yang Allah berikan, tapi bukan menunjukkan Allah enggak sayang, enggak. Bukan menunjukkan Allah ini benci sama kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita. Apakah kita beribadah kepada Allah hanya ketika Allah berikan kemudahan saja kepada kita,
baru kita taat, baru kita salat, baru kita jaga ibadah? Ataukah kita juga taat dan ibadah kepada Allah apapun keadaannya? Ketika dalam keadaan sulit juga kita tetap beribadah kepada Allah, karena kita tahu bahwasanya memang ketetapan daripada ketetapan Allah dalam hidup kita adanya cobaan, adanya ujian. Allah ingin dan ingin dari kita bukan hanya menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya ketika diberikan kemudahan, akan tapi Allah ingin dari kita yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mengabdi kepada Allah. Yang betul-betul mengabdi. Mengabdi itu artinya apa, Pak? Mau keadaannya sulit, mau keadaannya juga mudah, tetap taat kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap mentauhidkan Allah, tetap beribadah kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap husnudzon kepada Allah, tetap tawakal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang diulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan heran kalau misalnya kita hari ini ada ujian ini, hari ini saudara kita diuji yang lain, itu sudah ketetapan Allah. Itu sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah kabarkan ternyata dalam kitab kita. Mungkin kita jarang membacanya, atau mungkin kita bacanya tapi kita nggak paham. Allah katakan sebagaimana dalam surat Al-Mulk dan dalam surat Al-Baqarah tadi, wa lanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin dari kita adalah hamba-hamba yang mengerti akan kehidupan ini dan tetap dekat ibadah kepada Allah apapun keadaannya. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa hadisnya, Pak? Ketika Nabi itu ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Siapakah manusia yang paling berat ujian dan cobaannya? Kira-kira siapa, Pak? Kira-kira siapa? Para nabi dan rasul. Tapi kalau orang yang gak paham, dia akan merasa saya ini paling berat. Sebenarnya dia merasa berat karena dia tidak tahu orang yang lebih berat, atau dia tidak mengkaji, dia tidak mencari informasi, sehingga dia merasa paling berat. Dan juga bisa jadi karena dia merasa paling berat karena dia salah dalam menyikapi ujian tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ditanya siapakah manusia yang paling berat ujian dan cobaannya, Nabi katakan al-anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengkaji sejarah, kalau kita mau mengkaji bagaimana para nabi, oke, nggak usah para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kita pernah berangkat umrah kan, Pak? Insya Allah nih kebanyakan kita pernah berangkat umrah. Kita tahu besarnya rumah Nabi gimana. Subhanallah. Itulah rumah-rumah yang betul-betul mentauhidkan Allah, mengambil dari dunia sebagiannya saja yang dibutuhkan. Ketika Nabi itu ingin sujud itu dalam salat malam, Nabi itu lipat kaki Bunda Aisyah radhiyallahu anha saking kecilnya. Bagaimana Nabi dalam perang Khandaq, Nabi itu menahan lapar sehingga meletakkan 2 batu. Sahabat datang, "Ya Rasulullah, lihat perut kami ya Rasulullah, kami lapar." Kemudian dibukalah, Rasulullah membuka bajunya dan memperlihatkan yang berada di perutnya agar lambung tidak terbuka. Dan ternyata sudah ada 2 batu di perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah makan, pernah kita melakukan itu? Tidak, jamaah. Belum lagi yang lainnya, ketika ke Taif bukan disambut disambit. Belum lagi dari sisi yang lain, ketika menaklukkan kota Mekah, Nabi itu memberikan semua ghanimah kepada sahabat-sahabat yang baru pertama masuk ke dalam Islam, agar kuat keimanan mereka kepada Allah, agar kuat keyakinan mereka kepada Allah. Hingga sahabat-sahabat yang lama, "Ya Rasulullah, kenapa demikian?" Nabi katakan, "Kalian lebih kokoh keimanannya, sementara mereka masih lemah. Aku ingin mereka melihat bahwasanya kita tidak inginkan dunia,
akan tapi kita inginkan keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling berat yaitu para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa? As-salihun, orang-orang yang saleh. Dahulu ujiannya orang-orang saleh itu apa Pak? Sampai mereka digergaji, sampai mereka disakiti, zalimi, bahkan sampai mereka mengorbankan nyawa mereka. Siapa Pak? Di dalam Islam orang yang pertama mati syahid. Orang yang pertama mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah, bunda dari Ammar bin Yasir. Jadi keluarga Yasir punya istri namanya Sumayyah. Sumayyah dan Yasir punya anak namanya Ammar. Mereka dari kalangan rendahan, status sosial biasa, mereka disiksa hingga besi yang dipanaskan, yang dimerahkan, dicucukkan ke kemaluannya Sumayyah hingga meninggal dunia. Sumayyah orang yang pertama meninggal di dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau merenungkan, membaca, tentulah mereka para nabi Allah, orang-orang soleh, mereka lebih berat demi Allah, lebih berat ujiannya dibandingkan diri-diri kita ini. Kan tapi pertanyaannya Pak, kenapa mereka bisa kokoh dengan keimanannya? Kenapa mereka bisa melewati ujian ini hingga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Kenapa mereka bisa teguh di dalam menghadapi ujian dalam kehidupan mereka hingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya Pak kira-kira? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena kokohnya tauhid dan iman mereka kepada Allah. Karena kokohnya tauhid dan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk mentauhidkan Allah dan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini kokoh di dalam menghadapi ujian-ujian atau musibah yang merupakan ketetapan Allah. Allah sudah kabarkan di dalam surah Al-Baqarah, apa dia? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang mengokohkan kita salah satunya, kita menjaga ibadah, terutama ibadah wajib kita. Orang-orang yang sering lemah adalah mereka yang tidak jaga ibadahnya. Allah sudah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Wa innaha lakabiirah. Sungguhnya hal tersebut merupakan hal yang besar illa 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang khusyuk, mereka mampu melakukan hal tersebut dan merasakan dampak baik daripada ibadah mereka, ibadah salat mereka. Yang menjadikan ujian atau musibah atau cobaan yang Allah berikan terasa ringan. Kenapa? Mereka menjaga ibadah mereka, menjaga salat mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan salah satu kunci atau solusi dalam menghadapi ujian. Untuk menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam hal yang wajib. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Hujan Pak ya. Masya Allah. Kita baca doa ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Allah hujankanlah kami dengan hujan yang bermanfaat. Karena kalau hujan saja kalau berlebihan bisa jadi banjir. Allah musta'an. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua. Yang kedua, kenapa seorang itu berat di dalam menghadapi ujian? Karena mereka ini sering mengaku-ngakui yang bukan miliknya. Coba ya, sering mengaku-ngakui yang bukan miliknya. Padahal dia sering mengatakan dan sering mendengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Jadi makanya sering terasa berat dalam ujian. Kenapa? Sering mengaku-ngaku yang bukan miliknya. Tangan kita milik siapa? Mata kita milik siapa? Mobil kita milik siapa? Kemudian juga rumah kita atau keluarga kita milik siapa? Kita sudah sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, kalau terjadi nih
Kemarin telah terjadi gempa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan kekuatan kepada saudara kita yang berada di NTT. Iya Pak, kita dengar beritanya, dengar ada nggak rumah di sana yang retak? Ada nggak rumah di sana yang hancur? Ada nggak harta benda mereka yang hilang? Ada nggak Pak? Ada. Pertanyaannya, sedih nggak kita? Sedih nggak kita? Pertanyaannya, sedih nggak kita? Haru nggak kita? Haru nggak kita? Secara emosional kita, secara keimanan antar saudara iya. Tapi secara emosional kita, sedih nggak kita? Haru nggak kita? Tidak. Kenapa kita? Karena kita merasa tidak memiliki. Tapi coba kalau itu adalah punya kita. Tapi seandainya itu kalau itu rumah kita, Allah musta'an, seandainya itu adalah anak kita, sedih nggak kita? Jujur, sedih nggak kita? Sedih. Kenapa? Karena kita merasa memiliki, padahal kita sudah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu milik Allah. Itu adalah punya Allah. Kita harus, kenapa mereka para sahabat, kenapa mereka para nabi kuat? Karena mereka tauhidnya kokoh dan paham. Kita sering melabrak ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal semua adalah milik Allah. Terserah Allah mau ngambil kapan. Terserah Allah mau ngambil kapan waktunya. Kadang ada orang yang tangannya hilang, tangannya lebih awal pulang kembali kepada Allah dibandingkan raganya. Terserah Allah, itu ada hikmah dari Allah. Ada seorang hilang hartanya, itu adalah milik Allah. Terserah Allah. Kalau kita benar kita tanamkan dalam jiwa kita itu milik Allah, kita gak akan kecewa. Karena itu milik Allah. Allah sudah tetapkan adanya ujian. Kita kegeeran itu punya kita, padahal itu adalah punya Allah. Siapa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah ini ngambil dari seorang nih hartanya atau dikurangi rezekinya. Bukan Allah nggak sayang, Allah sayang. Setelah itu dia apa? Lebih taat, lebih jaga ibadah, lebih jaga sholat. Akhirnya dia berdoa sama Allah, sayang. Kadang Allah Subhanahu wa taala uji, bukan berarti Allah nggak sayang. Allah ingin demikian. Allah ingin beratkan timbangannya kelak di akhirat. Kita harus paham semua itu milik Allah. Sehingga ketika terjadi sebuah musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, ini biasanya Pak, kalau kita nih bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau di WhatsApp, apa yang berada di benak orang Pak? Apa yang berada di benak orang Pak? Siapa yang meninggal? Tidak Pak? Ya, siapa yang meninggal? Padahal tidak. Allah katakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Musibahnya apa? Rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa nafsin minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, meninggalnya jiwa, wa thamarat, kurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, yang mereka jika terkena musibah mereka katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah. Kita milik Allah. Jangankan mobil kita, istri kita, anak kita, rumah kita, kitanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid, kekuatan tauhid yang mengkokohkan kita dalam kehidupan, menjadikan kita tidak kaget, menjadikan kita tidak gundah karena kita tahu itu adalah milik Allah, terserah Allah. Kayak ada hal yang sederhana Pak. Ada orang bilang seperti ini, jadilah kayak tukang parkir. Gimana tuh maksudnya Pak? Walaupun mobilnya banyak, dia tidak sombong karena dia tahu itu semuanya titipan. Masya Allah. Dia tidak akan ketika dia ambil sudah, dia tetap menjaga. Ketika yang bukan miliknya, dia merespon. Jangan. Maka demikian jamaah yang berkenan oleh Allah Subhanahu. Apapun yang kita miliki, kenapa seorang bisa terasa berat di dalam kehidupannya, sering melabrak daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka bisa kokoh di dalam menghadapi ujian, kuatnya tauhid mereka, yaitu mereka benar-benar merasakan daripada rukun iman secara sempurna. Kita tahu semua rukun iman, kalau ditanya apa, kita yakin jawabnya 6, sempurna kita jawabnya 6, pengetahuan kita tuh. Namun dalam aplikasinya
dalam kesehariannya seringkali rukun iman kita cuma 5,5. Seringkali cuma 5,5. Iman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab-kitab, rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik doang. Seringkali kita dalam aplikasinya, dalam kehidupan kita kurang merasakan dan kurang mempraktekkan atau meyakini takdir yang buruknya. Takdir baik dan takdir buruk semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya terjadi kecelakaan, kita katakan bukan salahkan yang lain. Yang pertama kita katakan adalah qadarullah wa masya'ah. Ini merupakan takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan, terserah Allah. Keyakinan kepada iman kepada takdir yang keenam, takdir baik dan takdir buruk. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidaklah yang mengenai kalian daripada musibah-musibah, ujian-ujian, baik di bumi maupun di diri kalian, melainkan dalam kitab ketetapan Allah, min qabli an nabra'ah, sebelum kami mewujudkan dunia ini, sebelum kami menciptakan dunia ini. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya hal tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kemarin saya lagi kajian, Pak. Lagi kajian, tiba-tiba istri telepon cemas, "Bang, anak kejepit pintu, tangannya darah keluar, memar parah." Saya tenang katakan, qadarullah, apa yang bisa kita lakukan? Itu sudah begitu aturannya dari Allah, ketetapannya, takdir iman yang keenam sempurna. Kita katakan qadarullah. Jangan kita katakan kalau gini. Maka dalam hadis dikatakan, jika terkena kalian sesuatu jangan katakan lau, kalau nggak kayak gini. Tapi katakan apa kata Rasulullah? Qadarullah wa masya'ah. Itulah bentuk aplikasi daripada rukun iman yang keenam secara sempurna. Semuanya kita yakini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kata Allah, likaila, yang buruk kata Allah atau yang kita tidak senangi, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih, tidak kecewa atas apa yang luput dari diri kalian, atau sebuah hal yang tidak kalian senangi, kalian tidak kecewa, kalian tidak bersedih. Karena semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafrahu bima ataakum, dan agar kalian tidak berbangga diri dengan apa yang kalian dapatkan. Kenapa? Karena semua itu juga milik siapa? Milik Allah. Kita lahir tidak memiliki apa-apa. Allah yang berikan kita baju, Allah yang beri kita makan, Allah yang beri kita minum, Allah yang beri kita rumah, Allah yang beri kita kendaraan, Allah yang beri kita nikmat-nikmat lainnya. Jangan bangga diri. Siapa yang bisa menjadikan idenya cemerlang di otak kita? Allah. Siapa yang menjadikan orang-orang akhirnya dia mau percaya dengan perkataan kita? Allah. Siapa yang menjadikan hubungan kita baik dengan partner kerja kita? Allah. Ini adalah rukun iman yang keenam secara sempurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Allah ingin kita agar kokoh. Bagaimana mereka bisa kokoh orang-orang terdahulu dalam menghadapi ujian? Allah ingin dari kita wujudkan benar-benar agar kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya dari Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin dari kita benar-benar meminta pertolongan kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita wujudkan dari apa yang kita baca di dalam salat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka dalam bahasa Arab artinya hanya kepadamu kami beribadah kepada Allah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita, menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama kita, Allah ingin kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah apapun keadaannya, atau hanya taat kepada Allah ketika hanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.